Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Bisa dikatakan tepatnya pertanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau harinya ya bisa dikatakan nanti harinya itu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri ini saya akan memberikan satu tema, keberkahan apakah yang kalian dapatkan ya. Keberkahan apakah yang kalian dapatkan ya di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, keberkahan apakah ya yang akan kalian dapatkan di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Kan tentunya masih memasuki bulan April ya. Anggap saja memang sudah pertengahan, kan seperti itu sobat ya. Pertengahan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi ya, tidak lupa saya ucapkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Semoga kita semua tetap bisa melaksanakan tugas puasa ya, bagi yang puasa untuk bisa selesai ataupun finish selama 30 hari. Kan bisa dikatakan seperti itu sobat ya. Iya, semoga tetap kuat, itu aja ya. Oke ya, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya itu bersifat general, itu bersifat prediksi, juga bersifat terawak, juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading. Artinya energinya itu mengacak luas ya, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa dulu ya. Yang jelas yang saya tembak itu yaudah kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya berarti syukur, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan maklum. Istilahnya itu jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya. Sekali lagi, harap dimaklumi ya. Ketika tidak ada resonate, tidak ada tepat sama kalian, karena kalian harus bisa menyadari ini kan bersifat general reading ya, bersifat luas, karena saya tidak tahu nama kalian ataupun data kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi sobat. Nah, kan seperti itu, karena sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung ya. Yang apa istilahnya itu, yang sahabat di channel Ruang Batin yang sudah konsultasi, juga menginginkan adanya suatu pembukaan aura, itu sudah banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, baru beda lagi ketika kalian secara privat, nah kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Karena apa? Karena saya sudah tahu nama kalian, saya sudah tahu sedikit banyak tentang data kalian. Itulah yang menjadi sasaran tembak saya nantinya. Seperti ya, next setelah zodiak Leo, nah, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces ya. Artinya zodiak Pisces akan kita bacakan. Pisces. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi Pisces. Langsung saja kita buka untuk asmara Pisces dulu. Ini Pisces, asmara kalian di kartu utama muncul strength ya. Ada wanita menaklukkan singa ya, strength ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup, itu 3 cup ya. Berdiri sama 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang berteduh di bawah pohon.
Ini kalau saya tangkap ya, di mana ya depresi ini kelihatannya barusan adanya suatu peristiwa ya. Bisa saja itu sudah kalian lewati ya peristiwa itu. Bisa saja belum kalian lewati, bisa saja akan kalian lewati. Yang jelas di sini menggambarkan adanya suatu peristiwa, entah besar entah kecil ya, kalian sendiri yang mengetahui. Yang jelas kalian mencoba untuk bersabar ya, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, dan mencoba untuk berjuang, istilahnya semangat berjuang lagi untuk bisa menyetabilkan dalam hubungan asmara. Karena di sini jelas ya, hubungan asmara kalian ya tadi, ketika saya mengatakan adanya barusan adanya suatu peristiwa ya, jelas bahwa asmara kalian itu lagi kurang stabil. Maka dari itu kalian adanya suatu ingin apa ya, ingin meredam ya, ingin kestabilan lagi, ingin kedamaian lagi. Nah, ini intinya di situ ya, kartu sedang menggambarkan adanya satu kesabaran. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya, itu ada 4 cup ya, gitu. Ya, kalau saya menangkap juga sih, di samping kalian barusan ada beberapa peristiwa yang kalian lewati, jelas di sini kalian terkadang juga dibikin pusing akhirnya, dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara fisik. Dimana ketika kalian datang masalah, otomatis kalian kan apa ya, istilahnya itu terpacu pemikiran kalian, otak kalian terpacu gitu loh ya, untuk bisa bagaimana mendapatkan solusi, bagaimana untuk mendapatkan suatu ide-ide agar bisa stabil, agar bisa berkembang dengan baik lagi. Nah, otomatis kan seperti itu, baik juga secara fisik ya gitu loh, secara tindakan. Nah, maka dari itu di sini disarankan apa ya, istilahnya itu jangan terlalu diforsir ya, dikasih jeda lah, baik secara pemikiran, secara otak kita ya juga butuh istirahat sobat gitu loh, apalagi fisik kita. Nah, jangan terlalu diforsir ya setiap kali menghadapi masalah, lebih-lebih masalah asmara, karena yang kita bahas tentang asmara. Nah, gitu ya. Jadi nanti di segmen terakhir akan saya deteksi biar lebih pas. Terus untuk masalah pekerjaan, di sini ada Wheel of Fortune, kartu utama kalian ya, ini Pisces, roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles, ini mantap. Kali ini Pisces mantap ya. Wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung ngap di tangan. Ini kalau saya tangkap ini bagus ya untuk Pisces kali ini ya. Biarpun di 3 hari ke depan ada Wheel of Fortune, artinya ketika kalian menginginkan ada suatu kestabilan ya, pencapaian target, pencapaian kesuksesan, apalah itu, yang jelas adanya suatu grafik naik itu kalian inginkan, dan di sini kalian kelihatannya kalian akan mencapai, kalian akan menggenggam itu semua, karena di sini melambangkan adanya suatu perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Karena di sini jelas berhubungan dengan suatu hukum sahabat ya, bisa hukum karma ataupun bisa hukum imbal balik, hukum tabur tuai, kayak seperti itu. Yang jelas di sini apa ya, mungkin kalian kemarin sudah bekerja keras ya, banting tulang untuk Pisces ya, untuk bagaimana bisa mengejar target, mengejar sukses. Nah, itu kan apa ya, istilahnya kalian akan terbalaskan gitu loh ya. Itu tadi terbalaskan, munculnya Wheel of Fortune, istilahnya muncullah Wheel of Fortune. Artinya kesulitan kalian, kerja keras kalian itu terbayarkan. Nah, itu kan sama juga seperti hukum, yang dimana ketika siapa yang bekerja keras ya, pantang menyerah ya, nanti otomatis kan hasilnya bagus. Nah, itu kan sama juga seperti masalah hukum tadi. Ketika kita bermalas-malasan ya, kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi bisa dipahami sahabat ya, yang jelas Wheel of Fortune ini akan bagus lah, apapun itu roda keberuntungan akan berpihak sama kalian. Apalagi dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles ya, ini mantap ya untuk Pisces ya. 9 Pentacles artinya apapun itu nanti akan bisa tercapai juga ya. Itu tadi, mungkin selama ini kalian sudah menanam ya, sudah waktunya lah di 3 hari Pisces ini layak lah saya kira untuk menerima hasil kerja kerasnya. Itu tadi, mungkin kalian akan bisa mencapai target apa yang sedang kalian harapkan. Ini bagus ya. Terus lanjut untuk di masalah keuangan, sayang sekali di sini ada death ya, death. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya, ini death. Dikonfirmasi sama kartu 10 wands, 10 wands ataupun 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Pisces ini kenapa ya, di keuangan ini katanya kalian tertembak ini ya, gitu loh. Tertembak, istilahnya itu adanya suatu energi yang kurang baik, tapi belum saya deteksi. Ini hanya sekedar petunjuk sinyal untuk tarikan energi kartu. Jelas di sini kalian adanya suatu apa ya, konflik, adanya suatu permasalahan ini kalau saya tangkap. Dimana kalian di sini kalau bisa apapun itu ya, ketika kalian dihantam suatu masalah tentang keuangan, mungkin kurang stabil ya,
Kalian sudah bekerja keras kok kurang stabil, kalian sudah bekerja keras banting tulang kok belum bisa adanya suatu tabungan ataupun simpanan pundi-pundi keuangan. Nah, di sini kelihatannya kalian jangan sampai menyerah, tetap bekerja keras sobat, karena dan ini melambangkan dua makna juga. Ketika kalian stuck, kalian diam, apalagi kalian drop ya, kalian kendor ya, itu akan semakin menekan kalian akan kesulitan, tidak akan pernah menemukan kestabilan. Nah, beda lagi ketika kalian belum stabil tapi kalian masih mau berjuang, artinya kalian disuruh melangkah ke depan kan. Ini ketika kalian berani melangkah ke depan, nah, nanti akan bisa sukses. Apa yang kalian impikan tentang kestabilan, tentang adanya tabungan keuangan, itu kalian akan mendapatkan, bahkan keresekian. Misalkan kalian mau melangkah maju, nah, kan seperti itu ya. Jadi ada istilahnya itu, ketika orang itu dalam masalah ya tidak diam saja, tapi berani mencarikan solusi ya, berani untuk mencari ide agar bagaimana bisa kembali normal ataupun kembali pulih. Kira-kira kan seperti itu sobatnya. Semoga bisa ditangkap apa yang sudah saya informasikan, bisa dimengerti lah ya. Lihat ya. Terus di sini dikonfirmasi sama kata 10 tongkatnya. Apa yang saya katakan tadi ya, ini nyambung ya, dead ya. Jadi di sini kelihatannya kalian mengalami apa ya, suatu beban berat juga gitu loh. Jika kalian dalam masalah, kalian mengalami beban berat, seakan-akan apa ya, tertutup lah ya. Kok selasa sulit, rezekian saya kok merasa tidak ada perkembangan, kok tiba-tiba banyak kegagalan dalam faktor datangnya kerezekian. Nah, kalian merasakan beban berat, tapi ya tidak boleh seperti itu juga. Yang jelas kalian di sini kan, ini kan gambarnya mengangkat ya, artinya kalian di sini saya yakin ya semua ya, basis ketika dihantam sebuah masalah ya, kalian di sini saya yakin kalian di sini kelihatannya mau tetap mau berusaha. Itu bagus karena di sini melambangkan masih diangkat gitu loh, biarpun 10 tongkat, biarpun berat ya, kayu ini ataupun tongkat ini, orang ini tetap mau mengangkat. Artinya mungkin biarpun seberat apapun, kalian yang punya deck basis ini tetap tangguh orangnya gitu, tetap ingin menyelesaikan. Nah, itu ya yang saya maksud ya. Siapa tahu dengan istilahnya itu tetap semangat akan bisa berbalik, mendapatkan sebuah kestabilan dalam hal keuangan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi biar lebih pas ya ketiganya. Ini kalau saya tangkap untuk Pisces ya, untuk asmara di sini kelihatannya terdeteksi 50-50 ya, 50% 50%. Ketika kalian ada masalah itu akan terselesaikan, akan baik, akan damai lagi. Itu ya. Yang 50% lagi istilahnya itu biarpun kalian mencoba bersabar ikhlas, itu kelihatannya masih belum menemukan titik temu. Jadi kalian masih terbawa di dalam situasi yang mungkin masih panas, masih berkonflik ya, masih penuh dengan pemikiran-pemikiran. Mungkin seperti itu yang 50%. Jadi belum adanya keberhasilan, belum adanya kestabilan tentang hubungan asmara. Apakah tidak ada stabil? Ya bukan berarti tidak ada stabil, mungkin itu masih proses untuk bisa stabil. Nah, bisa dipahami ya. Jadi yang 50% bukannya tidak ada kestabilan, tapi itu mungkin proses untuk menuju stabil lagi. Tetapi yang 50% lagi kelihatannya akan berhasil gitu, akan stabil. Itu loh ya yang saya maksud ya. Oke, sekarang lanjut untuk di pekerjaan. Tadi saya menangkap adanya suatu energi yang bagus ya, bahwa di sini kelihatannya Pisces benar-benar diuntungkannya, apapun itu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan karir, itu kelihatannya insya Allah kalian akan diuntungkan. Intinya kata-kata diuntungkan ya, apa yang menjadi keinginan kalian itu bisa kalian capai. Itu ya, tapi ya tetap ada usaha ya. Terus untuk masalah keuangan di sini sangat disayangkan, Pisces lagi kurang bagus ya, lagi banyak beban, lagi banyak masalah. Yang jelas kalau bisa di netral ya, saya tadi menangkap ada suatu tembakan ya gitu loh, dari orang-orang toksik, orang-orang yang ini, kalian tertutup auranya, jadi banyak hambatan, banyak sendatan, seakan-akan berat keuangan kalian. Itu yang saya tangkap ya sobat ya. Karena sering saya mengatakan kan, ketika kalian ikhtiar itu ya tidak ada salahnya kita coba kan. Nah, ya dikuatkan secara doa juga ikhtiar, sering saya berpesan di segmen terakhir. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan Pisces, ketika ingin stabil, ketika ingin netral, ketika ingin aura kalian kebuka ya harap dinetral, karena kalau tidak merambat ke yang lain itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik sobat ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah ya, supaya kita lebih waspada lagi, lebih berhasil, lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan tetap saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah sudah tidak bisa dilogikakan, banyak keganjilan, ya jangan diabaikan, apalagi kalian sepelekan. Takutnya masalah sepele bisa jadi 10, itu tadi, karena sudah tidak bisa dilogikakan tapi kalian sepelekan. Semakin lama semakin menurun, semakin ada yang suatu permasalahan-permasalahan, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah merasakan dan mengetahui tapi diabaikan. Sudah ada banyak keganjilan, banyak sudah tidak masuk logika tapi dianggap sepele, ya itu tadi, jangan disalahkan kalau jadi 10 gitu loh, karena sudah banyak yang konsultasi ending-endingnya adanya suatu pembukaan aura gitu, minta bantuan pembukaan aura, karena itu tadi merasa disepelekan, seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.